Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi bareng Bu Eri. Semangat semuanya ya. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya semangat, siap memulai pembelajaran. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris masih dalam tema teks naratif. Kali ini kita akan belajar menulis teks naratif. Sudah siap? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menulis teks naratif dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks, dan mempresentasikan teks naratif tersebut secara lisan, baik dalam bentuk monolog maupun dialog yang telah ditulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteksnya. Seperti itu. Nah, berikut ini ada contoh teks naratif yang bisa teman-teman baca nih mengenai True Friends. Di mana inti ceritanya adalah ada dua orang sahabat yang ternyata mereka itu nggak sebegitunya pengertian gitu antara satu pada yang lainnya. Karena waktu ada beruang mendekat, jadi mereka tuh jalan. Oke, kita baca ya. Once upon a time, there were two close friends. Jadi suatu hari ada dua orang sahabat yang benar-benar deket banget. Who were walking through the forest together. Terus mereka jalan masuk ke dalam forest, ke dalam hutan bersama. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Mereka sebetulnya ngerti gitu bahwa mara bahaya itu bisa datang kapan aja gitu, bisa terjadi kapan aja di dalam hutan itu. So they promise each other, terus mereka berjanji kepada satu dan lainnya that they would always be together in any case of danger. Mereka berjanji bahwa mereka akan tetap bersama, saling saling dukung, saling membantu gitu ya. Pokoknya saling bersama gitu, apapun yang terjadi gitu, bahaya apapun yang terjadi mereka sudah berjanji untuk bisa bersama-sama terus. Suddenly, kemudian they saw a large bear getting closer toward them. Terus mereka ngeliat ada beruang gede banget, terus dia tuh mendekat. Jadi si beruang itu tuh mendekat gitu ke mereka. One of them climbed a nearby tree at once. Terus salah satunya itu malah naik manjat ke atas pohon yang dekat dari mereka gitu ya dengan cepatnya gitu ya. But unfortunately, tapi ini kurang beruntung ya. The other one did not know how to climb up the tree. Jadi salah satunya itu nggak bisa manjat, nggak bisa manjat ke pohon gitu. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretend to be a dead man. Terus akhirnya dia udah hopeless, terus ya udah deh dari apa yang dia pelajari ya dia harus berbaring gitu ya, terus pura-pura mati gitu, jadi nggak bernafas, terus memperlihatkan bahwa dia itu mati gitu. Kemudian the bear came near the one who was lying on the ground. Terus si beruangnya tuh datang kan mendekati salah satu sahabat yang tiduran di atas tanah gitu. It smells in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Terus si beruangnya itu smell tuh mencium di area di area telinga, di area telinga si orang yang berbaring itu, dan si beruangnya itu perlahan-lahan meninggalkan tempat itu karena beruang itu nggak mau makan atau menyentuh makhluk yang sudah meninggal gitu, sudah mati gitu ya. After that, setelah itu, the friend on the tree came down. Terus temannya yang manjat pohon itu akhirnya turun kan, and asked his friend who was on the ground. Terus bertanya ketika dia udah sampai ke tanah, udah berpijak di atas tanah lagi, terus dia nanya sama temannya, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" katanya gitu. Apa sih teman-teman, hey gitu ya. Apa sih yang tadi dibisikin beruang ke telinga kamu? The other friend replied. Terus si temannya tuh ngejawab, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Jadi si beruang itu ngomong ke aku kalau aku itu nggak boleh percaya sama temen yang bohong kayak gitu. Temen yang bukan temen sebenarnya kayak gitu. Jadi moral of the story adalah true friends in needs a friend indeed. Jadi teman itu harusnya saling memiliki gitu loh.
kayak gitu. Nah, ini ada di slide berikutnya nanti ada arti dari ceritanya yang lebih konkret ya. Kalau tadi kan agak sedikit ditambahin atau dikurangin gitu ya, dipersingkat gitu sesuai dengan perspektif ibu sebagai readers atau pembacanya seperti itu. Kemudian ini di bagian pojok sana itu ada naratif text listening. Jadi teman-teman nanti akan mendengarkan naratif teks berupa video dari YouTube, bisa di-scan atau bisa juga di-search lewat short link yang ada di bawah barcode-nya. Nanti teman-teman dengarkan, kemudian teman-teman nanti pahami struktur bacaannya, struktur teksnya. Kan kita sudah belajar ya sebelumnya tentang struktur teksnya. Teman-teman juga sudah bisa membedakannya. Kemudian teman-teman akan belajar lagi dari contoh-contoh yang ada di sini supaya bisa menulis teks naratif nanti di akhir pembelajaran. Nah, ini dia nih artinya. Ada yang meleset pengertiannya? Nah, sebetulnya translate itu sesuai dengan perspektif ya. Ketika kita baca buku juga belum tentu satu orang dengan orang yang lain bisa sama pemahamannya seperti itu. Tapi garis besarnya pasti sama. Nah, ini adalah arti dari teks naratif yang tadi kita baca, true friends atau teman sejati. Best friend lah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Baik, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Semoga teman-teman sehat terus, semangat terus, kemudian tuntas dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.